kasih Pak Tejo. Oke, Bu Vika, bisa kita mulai nggih? Yeah. Coaching Bonjour. pertama yaitu coach-nya adalah Bu Dini, saya adalah seorang guru bahasa Prancis. Coach-nya adalah Bu Vika Yunda, adalah guru bahasa Prancis juga. Tujuannya adalah untuk lulus ujian DELF B2. Silahkan. Bonjour Boudini. Bonjour Bu Vika, ça va? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Begini Budini, Budini sudah siap untuk ujian DELF B2 bulan November ini? Insya Allah siap. Bagaimana dengan Bu Vika? Saya merasa ragu, saya belum siap untuk ujian bulan November ini. Apakah ada masalah dengan persiapan ujian DELF ini? Aduh, saya merasa masih kurang untuk CO dan PO-nya, Bu. Ya, begitulah. Ya, memang sangat sulit untuk CO dan PO. Saya juga mengalaminya. Tapi bukankah kita sudah belajar bersama? Apakah ada hambatan ketika belajar di rumah, Bu Vika? Ya pastinya Bu Dini, saya kan ini merasa kesulitan dalam membagi waktu ketika di rumah. Saya harus mendampingi anak-anak saya belajar dan bermain. Kemudian setelah mereka belajar dan bermain, saya harus menidurkan mereka dulu. Kemudian ketika mereka sudah tidur, tentu saja energi saya sudah habis kan. Jadi untuk belajar lagi untuk persiapan DELF B2 itu rasanya teramat sangat sulit begitu. Ya, sangat bisa dimengerti Bu Vika, karena Bu Vika punya 3 orang bayi ya. Apalagi dengan tugas-tugas di sekolah, selain mengajar juga banyak tugas yang lain. Di rumah juga tentunya kita sebagai istri, sebagai ibu juga banyak tugas. Lalu selain hambatan, apa sebenarnya kekuatan Bu Vika untuk yang Bu Vika miliki untuk meraih tujuan ini? Sebenarnya saya kan sudah lulus ujian DELF B1 dan sayang sekali jika tidak saya lanjutkan kan Bu. Dengan bekal B1 itu, saya kan untuk melanjutkan B2 itu sebenarnya gampang. Hanya saja kenapa saya merasa lemah untuk PO dan CO gitu. Betul itu Bu Vika. Sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi, kita kembali ke tujuan awal. Jika Bu Vika lulus DELF B2, adakah peluang yang didapat atau mungkin ada kesempatan apa yang bisa diraih setelah mendapat sertifikat B2 itu? Kalau saya dapat lulus B2, tentu saja saya bisa ikut abiliation, kemudian bisa jadi juri DELF untuk A1, A2, kemudian B1. Saya juga bisa ikut formasi lanjutan kan Bu. Terus untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri kan peluangnya lebih besar. Seperti itu. Nah, itu berarti jadikan sebagai target yang kuat untuk memberi semangat belajar Bu Vika. Untuk mencapai target tersebut, apa rencana aksi dari Bu Vika? Saya akan ikut ujian DELF sesi berikutnya, yaitu bulan Maret, dan tentu saja target saya harus lulus dan nilai saya bagus. Strategi belajar yang akan ditempuh bagaimana? Mengingat di rumah ada anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian dari Bu Vika. Sebentar, saya berpikir dulu ya Bu ya. Gini, misalnya saya mengikuti pelatihan online DELF B2 bersama guru-guru yang lainnya akan mengikuti ujian bulan Maret. Kemudian di sela-sela jam mengajar, saya akan berlatih ujian DELF long dan berlatih lewat situs-situs yang menyediakan latihan DELF, terutama untuk latihan PO dan CO, karena saya masih merasa lemah di situ. Ya, pelatihan online itu ide yang bagus ya Bu Vika, dan biasanya waktunya juga bisa fleksibel. Kira-kira berapa lama pelatihan online-nya itu? Kalau saya sih maunya dilakukan seminggu sekali saja pada hari Selasa, jam istirahat siang selama 1,5 jaman lah. Kebetulan kalau hari Selasa kan itu hari MGMP. Jadi kita guru bahasa Prancis kan free ya, tidak ada jam mengajar.
Kemudian iya. pelatihan ini akan kami lakukan sampai bulan Maret sebelum ujian. Jadi dari sekarang September, akhir September sampai bulan Maret kan lumayan ya Bu untuk latihan-latihan seperti itu. Ya, betul sekali Bu Vika. Setidaknya masih ada waktu beberapa bulan untuk berlatih. Lalu, apa ukuran keberhasilan Bu Vika jika mengikuti ujian DELF bulan Maret nanti? Ukuran keberhasilan saya jelas bila saya mendapatkan sertifikat dan lulus dengan nilai di atas 70 berarti saya sudah berhasil gitu Bu. Wah, Kalau targetnya semoga aja bisa tercapai ya Bu ya. iya Kemudian amin. komitmen apa saja yang bisa Bu Vika lakukan untuk melakukan rencana aksi Bu Vika tersebut? Saya berkomitmen untuk setiap pelatihan, kami mengerjakan evaluasi yang diberikan dan lebih meluangkan waktu untuk belajar tentunya ya Bu ya. Ini loh, terutama untuk PO dan CO-nya. Rasanya Ya, kalau mendengar orang Prancis ngomong kok terlalu cepat gitu. ya pastinya itu Bu. Lalu siapa saja yang dapat membantu Bu Vika untuk melaksanakan rencana aksi itu? Saya akan meminta pengertian dan kerjasama dari suami saya untuk menjaga anak-anak kami pada saat saya belajar. Kemudian saya akan membuat jurnal materi ketercapaian pembelajaran agar dapat mengukur kemampuan saya. Dan jika saya berhasil lulus ujian B2, saya akan mengikuti pelatihan lanjutan untuk menjadi juri ujian DAF. Saya juga nanti akan meminta bantuan native speaker untuk membantu ini production oral untuk PO-nya Ibu. Oh Gimana menurut Bu ya, Dini? ya, wah itu ide bagus sekali dan mungkin jika ada native speaker yang orang Prancis dengan pronunciation yang benar, begitu itu akan sangat membantu sekali ya untuk kita bisa lebih belajar. Dan pastinya akan bisa lebih mengukur kemampuan kita seperti itu. Yeah. Terima kasih banyak Bu Dini untuk waktunya, untuk memberikan semangat lagi pada saya. Kemudian saya bisa terbuka pemikiran saya. Oh ternyata kelemahan saya di sini, kelebihan saya di sini. Kemudian saya bisa menemukan solusi dari pemahaman saya. Iya betul Bu Vika, itu juga akan menjadi pembelajaran juga untuk saya ketika nanti saya juga akan mengikuti ujian. Mungkin ya semoga saja kita berdua bisa mencapai target kita dan semoga pada sesi coaching berikutnya Bu Vika dapat menceritakan kepada saya bagaimana perkembangan belajar Bu Vika, apakah sudah bisa lebih 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 pede lagi bisa gitu lebih ya Bu. pede itu saja ya, lebih pede dalam CO dan PO juga ya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi lebih maksimal dan semoga Amin, setelah amin. setelah berhasil mencapai target itu tidak menjadikan kepuasan untuk Bu Vika, tetapi Iya untuk pastinya. terus belajar lagi karena setelah B2 itu nanti masih ada C1 dan C2. Semangat. Jadi nanti semoga setelah B2 itu kan kita menjadi banyak peluang ya, bisa Iya. mendaftar beasiswa untuk S2 mungkin di Prancis siapa tahu kita bisa Amin. memotivasi siswa kita yang akan ikut ujian DELF juga karena ketika mereka akan lebih pede ketika gurunya sendiri itu sudah punya sertifikat untuk menjadi juri dan ya siapa tahu kita bisa menguji anak-anak kita sendiri begitu untuk Ya. tes DELF A1, A2 atau mungkin bisa sampai B1. Nah, terima Iya. kasih Bu Vika atas waktunya, atas coaching kita atau pembicaraan kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk Bu Vika dan menjadikan motivasi untuk saya juga dan semoga di sesi coaching berikutnya kita akan lebih bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih Bu Vika.
Sama-sama Bu Dini, saya yang berterima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 menit pas. Ah, Oke. Untuk alhamdulillah. coaching berikutnya, coaching sesi kedua, itu Uh, coachnya kita bergantian. Coachnya Bu iya. Vika itu sebagai guru bahasa Prancis, lalu saya Bu Dini sebagai siswa SMA kelas 12 yang ingin mengikuti tes DEF A1. Begitu nggih Bu Vika? Tujuannya Nggih. adalah lulus ujian tes DEF A1 untuk siswa. Monggo Bu Vika, kita mulai. Ini Bu Dini dulu karena Bonjour Dini. Bonjour madame. Ça va? Ça va madame et vous? Ça va aussi, merci. Ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang ingin kamu diskusikan dengan Ibu? Iya madam, saya ingin mengikuti ujian DEF A1 bulan November nanti. Tapi saya kok masih belum pede ya madam. Luar biasa Dini ini. Pastinya itu akan sangat berguna karena kamu telah belajar bahasa Prancis sejak kelas 10. Dan sekarang kamu sudah kelas 12, berarti kan ya kurang lebih hampir 3 tahun, ya 2,5 tahun. Setidaknya sudah banyak ilmu, pengetahuan, dan dasar-dasar bahasa Prancis yang sudah kamu pahami kan, dan kamu kuasai. Betul madam, tapi gimana ya, saya kok masih ragu-ragu gitu. Bukan hanya jujur kalau masalah materi itu kan madam juga sudah ajarkan semuanya sejak kelas 10 sampai kelas 12 ini. Tapi secara psikologis itu saya kok masih merasa belum siap, saya masih merasa ragu seperti itu ketika nanti saya harus menghadapi 2 juri yang saya tidak kenal, dan ya sepertinya sangat menakutkan begitu madam. Tapi sebenarnya kan kamu mampu kan, bisa kan, hanya saja karena ketakutan mungkin. Terus kamu merasa takut, itu takutnya di mana? Toh Bapak Ibu juri itu kan manusia juga. Saya takut jika nanti tidak bisa menjawab pertanyaannya madam. Saya takut tiba-tiba jadi blank atau bagaimana begitu, dan saya juga untuk belajarnya ini saya kurang bisa mengatur waktu dengan mata pelajaran yang lain madam, karena mata pelajaran yang lain juga harus tetap saya prioritaskan dan juga banyak tugas juga madam. Lain waktu. Terus apalagi yang kamu khawatirkan? Toh kamu kan sudah menguasai banyak materi. Di kelas kamu nilainya kan bagus terus. Enggak juga sih madam. Saya merasa belum menguasai, terutama untuk yang komprehension écrit dan komprehension oral madam. Kadang saya masih bingung ketika harus membuat tulisan seperti itu, dan untuk memahami teks yang kosakatanya itu enggak saya mengerti madam. Iya sih, itu memang kadang sulit untuk pembelajar asing bahasa Prancis. Memang diperlukan waktu dan bimbingan untuk mempelajarinya. Nah, tapi kan gimana ya? Saya melihat setiap harinya kamu tuh bagus, gitu. Nah, kalau kamu ikut bimbingan dan belajar, terus kamu masih merasa kurang, kamu merasa lebihnya di mana? Kekuatanmu untuk ikut ujian DEF A1 ini di mana gitu? Untuk materinya insya Allah sudah bisa saya pelajari semua madam. Misalnya untuk yang konjugasi, untuk yang materi-materi yang misalnya untuk yang dirisi seperti itu sepertinya sudah bisa saya kuasai madam. Hanya mungkin secara psikologis dan untuk nanti menghadapi juri itu ya madam, yang saya itu masih kayak ragu-ragu begitu. Kalau masih ragu-ragu, coba pikirkan, misalnya
Dini nanti lulus ujian DELF A1, nanti kira-kira Dini dapat peluang apa sih? Ya, pastinya seperti yang sudah Madam jelaskan pada saat di kelas, ketika kita mempunyai sertifikat DELF itu, nanti karena itu sertifikatnya bersifat internasional ya Madam, dan itu berlaku untuk seumur hidup, pastinya nanti bisa menjadikan nilai plus ketika saya mau mendaftar ke perguruan tinggi, atau pada saat saya mau mencari beasiswa, Madam. Nah, jadikan itu sebagai pegangan untuk memotivasi kamu dalam meraih tujuanmu. Untuk lulus DELF A1 ini, rencana aksi yang akan kamu lakukan tuh apa, Dini? Sepertinya saya akan ikut kelas preparasi begitu, Madam, yang ada di online seperti itu. Karena di lembaga penyelenggara ujiannya itu mereka juga menyediakan kelas preparasi gitu, kelas persiapan gitu, Madam. Itu salah satu ide yang bagus ya, Dini ya. Banyak sekali kelas preparasi online yang terjangkau yang kamu bisa ikuti. Kemudian prioritas yang ingin kamu capai itu apa untuk mengikuti kelas-kelas online seperti itu? Prioritas saya nanti ketika saya lulus, insya Allah saya kan lulus nanti sekitar di bulan April atau Mei. Nah, itu saya sudah mempunyai sertifikat saya sudah keluar untuk bisa saya sertakan pada saat saya mendaftar perguruan tinggi, Madam. Luar biasa ya, Dini ya, semoga cita-citamu ini bisa tercapai. Terus untuk mencapai itu, untuk mendapatkan sertifikat kelulusan itu, apa strategi yang akan kamu lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini? Kan waktunya deket banget ya. Ya, itu memang perlu butuh kerja keras ya, Madam. Jadi saya akan lebih disiplin dengan membuat jurnal perkembangan dan berlatih develop itu dengan apa namanya lebih giat berlatih untuk mengisi lembar DELF itu. Jadi saya bisa mengukur kemampuan saya, Madam. Kamu tahu siapa saja yang bisa membantu untuk merealisasikan tujuanmu ini? Ya, selain saya memang harus mempush diri saya untuk belajar mandiri, saya meminta dukungan dari orang tua, dari teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya juga ada yang mau ikut, jadi kami membentuk suatu grup seperti itu. Dan tentu saja dukungan dari Madam juga, dari Bapak Ibu guru yang lain. Saya sebagai guru bahasa Prancis sangat bangga punya murid seperti kamu, dan tentu saja saya pribadi sebagai guru bahasa Prancis akan dengan senang hati membantu, dan Bapak Ibu guru yang lain kalau diminta bantuan pun akan dengan senang hati membantu kamu. Apalagi ini untuk kebaikan murid-murid kami kan. Gitu. Ya, terima kasih Madam. Saya pastinya juga yakin Madam juga pasti membantu saya, dan Bapak Ibu guru juga pasti juga akan membantu. Jadi saya bisa menjadi lebih pede, menjadi lebih termotivasi untuk giat belajar lagi, Madam. Lalu apa yang bisa Ibu Madam bantu untuk kamu bisa lebih siap lagi dalam menjalani preparasi, kemudian nanti mengikuti ujian DELF A1? Ini Madam, saya sudah belajar untuk membuat misalnya yang pada comprehension écrit. Mungkin Madam bisa mengkoreksinya ya, Madam? Ya, nanti setelah coaching ini ya, mungkin atau lain hari. Nanti kalau saya pas tidak ada di ruangan, kamu taruh di meja saya gitu. Nanti pasti saya koreksi. Oke? Ya, terima kasih, Madam. Kemudian Dini, apa ukuran keberhasilanmu untuk mengikuti ujian DELF A1 ini? Sebetulnya target saya tidak terlalu tinggi, Madam. Ya, saya hanya ingin lulus saja begitu, mendapatkan sertifikat.
untuk nilai ya pokoknya saya pasrah aja Madam, yang penting lulus aja. Kok bisa begitu? Ya harus, ya targetnya lulus jelas, tapi ada target nilai biar apa lebih semangat lagi belajarnya kan gitu. Iya pastinya Terus Madam. tadi kan Dini sudah menyebutkan gangguan atau tidak bisa apa sih namanya membagi waktu dengan bagus. Nah, bagaimana cara mengantisipasi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan tersebut ya Dini? Sebetulnya itu kembali pada manajemen diri saya, Madam. Ketika misalnya teman-teman saya mengajak saya main ataupun bagaimana, itu saya masih suka tergoda begitu, Madam. Jadi saya akan lebih fokus, lebih komitmen untuk menjalankan jadwal yang sudah saya buat. Jadi sebenarnya saya juga sudah membuat jadwal untuk latihan, jadwal untuk belajar seperti itu, tapi kadang-kadang itu ya saya langgar sendiri, Madam. Harus lebih disiplin lagi ya Dini ya. Betul. Kemudian apa komitmen kamu untuk menjalankan rencana aksi Dini yang mau ikut kelas preparasi online seperti itu? Komitmen saya ya kembali kepada diri saya harus mampu disiplin, dan ketika saya itu belajarnya bersama teman, saya punya kelompok atau circle yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, itu akan membantu saya untuk semakin semangat, Madam. Terus misalnya nanti semoga saja ya Dini ya, Dini sudah lulus ujian DELF A1. Nah, tindak lanjutnya itu mau apa lagi gitu? Dini mau ngapain lagi setelah lulus DELF A1? Ya, pastinya saya juga sudah terbayang ya Madam, karena insya Allah saya itu pengen masuk di jurusan hubungan internasional, Madam. Nah, ini kan bisa jadi modal gitu, karena di HI itu kan nantinya akan membutuhkan tidak hanya bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa asing yang lain. Jadi saya akan terus melanjutkan untuk ikut ujian DELF A2, B1, B2, bahkan sampai C1 dan C2 begitu, Madam. Luar biasa, super sekali Dini. Semoga saya seneng loh. Punya murid yang punya motivasi tinggi, punya cita-cita yang luar biasa hebat, sangat membanggakan dan semoga bisa tercapai semua cita-cita yang Dini harapkan. Kemudian semoga di sesi coaching kita berikutnya kamu bisa bercerita kepada saya tentang perkembangan belajar kamu ya Dini ya. Iya, pasti Madam. Dan semoga pembicaraan kita pagi ini bisa bermanfaat untuk kamu, untuk kita semua, jadi berkah dan membuka wawasan kita agar kedepannya kita lebih bijaksana lagi dalam menghadapi sesuatu, lebih terbuka lagi wawasan kita untuk menghadapi suatu masalah sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk kita. Ya, terima kasih sekali Madam, sangat mencerahkan pembicaraan kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya, Madam. Terima kasih. Iya, saya tunggu kedatangannya Dini untuk coaching lagi. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Bonjour, à vous aussi.